Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safil Azhar Budiono, NIM 2401640342. Di sini saya akan memaparkan hasil dari refleksi terkait mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Terdapat 4 indikator. Indikator yang pertama yaitu ada review pengalaman belajar. Indikator yang kedua itu refleksi pengalaman belajar. Indikator yang ketiga yaitu mengenai analisis artefak pembelajaran yang dihimpun. Kemudian yang keempat ini ada rumusan hasil refleksi dari pembelajaran yang bermakna. Masuk pada yang pertama yaitu mengenai review pengalaman belajar. Ada 4 poin. Poin yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik. Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Kemudian yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Menurut saya yang berguna dan menarik yaitu adalah pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik topik 2 mengenai bagaimana seorang guru itu dapat memahami karakter perkembangan peserta didik, kemudian juga tahapan perkembangan keragaman lingkungan mulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat serta kesiapan belajar peserta didik. Dalam hal ini artinya guru dituntut untuk bisa mengenal terlebih dahulu karakteristik setiap peserta didik, kemudian bagaimana tahapan perkembangan gaya belajar mereka sehingga guru dapat menyusun kemudian menentukan strategi ataupun tahapan-tahapan yang sekiranya dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan nantinya guru dan peserta didik itu dapat mencapai tujuan bersama dan pembelajaran pun akan berpihak pada peserta didik dan proses yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran itu tentu saja akan mencapai tujuan bersama, efektif dan berkelanjutan. Kemudian poin yang kedua yaitu pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Menurut saya yang berguna tapi kurang menarik yaitu adalah pada penerapan contoh-contoh yang relevan dengan kasus yang kita temui di dalam kelas. Suatu PPL itu kan kita menemukan banyak sekali karakteristik peserta didik ya. Ada yang mendengarkan, ada yang ribut sendiri, ada yang menyimak tetapi pikirannya entah kemana. Itu kan sebagai seorang guru itu kita perlu melihat keadaan atau kasus-kasus yang relevan. Kemudian tuh nanti kita dapat menemukan solusi bagaimana sih seorang guru itu dapat memecahkan suatu permasalahan itu dan sehingga proses pembelajaran pun akan berjalan secara efektif. Yang poin ketiga yaitu pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Yang menarik tapi kurang berguna menurut saya itu ada pada ruang kolaborasi lebih tepat pada kasus 1 di mana kasus ini menarik karena relevan dengan permasalahan yang kita temui di dalam kelas dan nantinya guru itu dari kasus ini dapat memecahkan atau menghasilkan solusi yang berguna sehingga pembelajaran itu akan terlaksana secara efektif. Yang menurut saya selanjutnya yang kurang berguna yaitu pada contoh penerapan kasus, walaupun kasus-kasus yang ada di dalam ruang kolaborasi itu menarik karena relevan dengan permasalahan, tapi pemaparan dari contoh kasus itu kurang sedikit relevan dari Bidang Sudiartan MPU. Jadi ada baiknya penerapan dari kasus-kasus atau contoh-contoh yang diberikan itu relevan dengan bidang studi kita bahasa Indonesia sehingga kita dapat menemukan gambaran bagaimana sih yang sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai seorang guru nantinya di dalam kelas ketika menemui kasus-kasus di dalam kelas. Kemudian pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak
menurut saya ini tidak ada pembelajaran tidak menarik dan tidak berguna, karena semua pengalaman mengenai refleksi pembelajaran PPDB yang kita tempuh selama semester 1 itu memberikan cara pandang baru, pengalaman baru dari kita, bagaimana penerapan nanti kita ketika menjadi seorang guru ataupun pada PPL, pada saat PPL, penerapan yang tepat tuh bagaimana strategi yang kita buat atau langkah-langkah yang kita buat, kemudian penyusunan rancangan, sehingga rancangan-rancangan yang kita buat itu menyesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik. Untuk selanjutnya itu mengenai refleksi pengalaman belajar dari mata kuliah PPDB. Apa yang telah terjadi? Refleksi pengalaman belajar yang telah terjadi yang dapat saya dapat dan pahami yaitu memahami mengenai tahapan perkembangan peserta didik, keberagaman lingkungan, kemudian dan kesiapan belajar, serta pentingnya peran guru dalam proses belajar peserta didik. Mengapa peran guru itu sangat penting? Karena guru itu kan sebagai fasilitator ya, artinya yang menjembatani seorang murid itu dapat memahami, menyerap materi-materi yang guru itu ajarkan. Dan seorang guru itu juga penting menentukan keberhasilan seorang peserta didik. Jadi alangkah baiknya sebelum guru itu mengajar, guru itu harus mengenal terlebih dahulu peserta didiknya, memahami bagaimana sih pembelajaran itu yang harus berpusat pada peserta didik atau berpihak pada peserta didik. Seperti menyusun rancangan itu, guru harus melihat karakteristik, latar belakang, budaya dari anak peserta didik itu sendiri, kemudian kesiapan belajar, gaya belajar yang tepat, sehingga tuh ketika guru menerangkan atau guru mengembangkan materi, guru itu dapat menentukan porsi dari kebutuhan masing-masing perkembangan peserta didik itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu mengapa hal tersebut dapat terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena selama kegiatan pembelajaran mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, saya itu melakukan pembelajaran secara mandiri atau berkelompok dengan teman-teman, melakukan diskusi dengan dosen, kemudian melakukan diskusi juga dengan teman-teman di luar mata pembelajaran mata kuliah PPDB ini. Kemudian pemanfaatan platform LMS yang dijadikan sebagai sarana atau alat bantu bagi kita untuk mendapatkan sumber belajar, informasi tambahan, serta pengetahuan yang baru. Kemudian sumber belajar lainnya seperti internet itu dapat membantu kita untuk menemukan hal-hal baru yang sekiranya belum kita dapatkan. Di sini mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Belum. Lanjut. Kemudian analisis artefak pembelajaran ada 3 poin. Artefak pembelajaran mana yang mendukung hasil dari refleksi pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengapa artefak ini yang saya pilih. Kemudian bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil dari refleksi pembelajaran. Ini berikut adalah artefak yang saya pilih sebagai dari kasus-kasus yang tadi saya terapkan mengenai review hasil pengalaman belajar. Dari kasus ini kita beritahu bagaimana solusi yang tepat seorang guru itu dalam menentukan solusi bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil dari pembelajaran, kemudian juga guru dapat menentukan porsi dari tahapan masing-masing peserta didik. Dari situ, mengapa artefak
satu atau berdua nanti membantu seorang guru itu dalam memahami kasus-kasus di lingkungan kelas dari masing-masing peserta didik. Kemudian juga sebagai guru itu dapat dari kasus tersebut guru juga dapat menentukan langkah-langkah atau strategi dalam merencanakan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan tahapan dari perkembangan peserta didik. Jadi ketika kita menjumpai kasus tersebut, tapi sebagai seorang guru tidak menemukan solusi yang tepat, maka kasus tersebut akan terus berkelanjutan dan tidak ada titik temunya. Jadi seorang guru itu harus menentukan juga strategi yang tepat dalam menentukan solusi atau bagaimana lingkungan dari kelas itu dapat kondusif ketika pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian bagian mana dari aktivitas ini yang mendukung hasil refleksi saya. Yang pertama, sebelum melakukan proses pembelajaran atau sebelum mengajar, alangkah baiknya guru itu harus mengenal peserta didik terlebih dahulu dalam menentukan alur pembelajaran, strategi, rancangan ataupun langkah-langkah yang perlu dilakukan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, guru itu juga harus menentukan teori atau metode yang tepat sehingga membangun kepercayaan, tentunya membangun semangat peserta didik dalam menghadapi materi yang akan dilakukan. Kemudian juga membangun pemahaman dan pengalaman peserta didik. Dan teori, metode ataupun media yang digunakan dalam proses pembelajaran itu perlu guru itu harus menentukan secara tepat apakah teori atau metode ataukah media yang digunakan ini tepat sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan peserta didik itu pun akan memahami secara. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik mulai dari latar belakang, karakteristik, gaya belajar mereka, ataupun tahap perkembangan yang tepat. Kalau misal kita sebagai guru itu tidak menyesuaikan, maka yang ada peserta didik itu tidak bisa memahami materi secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu penerapan pada pendekatan yang kita tentukan. Misalnya dalam kasus tadi yang akan tadi, pendekatan itu menggunakan CRT, Cultural Responsive Teaching, atau pendekatan budaya kultural. Kalau misal guru itu menyusun rancangan, alangkah baiknya menggunakan pendekatan yang memang peserta didik itu pahami, peserta didik itu pernah mengalami, melihat, ataupun secara langsung mengikuti atau terjun langsung dalam pengalaman tersebut, sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam menentukan, oh saya harus seperti ini, tahapan-tahapan yang harus diberikan oleh guru, maka saya akan lebih tahu seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu pada rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran yang bermakna. Dari refleksi pengalaman belajar mengenai mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya, saya mendapatkan 3 poin yang dapat saya ambil mengenai yang pertama, yaitu guru itu harus membimbing, mengajarkan, dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Jadi guru tidak hanya memberikan sebuah pelajaran yang materinya misal bahasa Indonesia saja, tetapi sebagai seorang guru itu juga harus memotivasi peserta didik untuk contoh kecil, harus berangkat tepat waktu, tidak boleh terlambat. Dari hal-hal kecil tersebut memberikan motivasi bagi peserta didik untuk bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang peserta didik. Kemudian yang kedua, guru itu harus mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik sebelum merancang pembelajaran seperti tadi yang sudah dijelaskan mengenai review pengalaman hasil belajar. Dari mengenali karakteristik peserta didik, kemudian memetakan kebutuhan peserta didik sebelum merancang pembelajaran akan memudahkan bagi guru untuk melihat bagaimana tahapan perkembangan atau keberhasilan dari masing-masing peserta didik, sehingga
guru dapat menentukan langkah selanjutnya atau strategi selanjutnya yang dapat guru terapkan untuk pembelajaran yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu dapat guru meningkatkan kemampuan dalam membuat perangkat pembelajaran yang tepat. Karena dari banyaknya pengalaman guru merancang atau membuat perangkat pembelajaran itu tidak selamanya tepat atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena pada dasarnya teori dan praktik itu tidak selalu berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Jadi guru itu harus menyiapkan atau menyusun strategi lain dari perangkat yang telah dia buat. Jadi ada opsi lain yang dapat guru lakukan. Apakah dari opsi-opsi tersebut guru itu bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal atau tidak. Jadi guru juga harus merefleksi diri bagaimana pembelajaran yang dia buat, apakah sudah sesuai, apakah sudah tepat, apakah peserta didik dapat memahami materi-materi yang disampaikan ataukah tidak. Seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari refleksi pengalaman belajar mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Sekiranya ada yang ditanyakan dari teman-teman, dipersilakan. Ya, sebenarnya ya. Perkenalkan saya Muhammad Bodi NIM 2401830 ya. Ini bertanya terkait apakah dengan mengenal peserta didik dapat mempengaruhi proses pembelajarannya dalam pembelajaran di kelas. Ada yang lain? Langsung dijawab atau tanya? Saya akan bertanya mengenai upaya apa yang tepat dilakukan guru agar pembelajaran yang diberikan itu berfokus pada peserta didik. Yang pertama yaitu mengenai apa sih proses pembelajaran Ya. Apakah dengan mengenal peserta didik dapat mempengaruhi proses pembelajaran di kelas? Gitu. Tentu saja akan mempengaruhi proses pembelajarannya, karena jika proses pembelajaran itu berpihak pada peserta didik, otomatis sebelum itu guru sudah merancang rancangan pembelajaran atau menyusun strategi itu sesuai dengan pemetaan kebutuhan masing-masing peserta didik, mulai mungkin dari pemetaan gaya belajar mereka, kemudian tahapan perkembangan, ataupun penyesuaian yang lain yang mungkin yang selaras dengan perkembangan peserta didik. Maka tujuan dari pembelajaran itu akan tercapai dan fokus dari pembelajaran itu akan berpihak pada peserta. Terima kasih. Kemudian yang kedua itu mengenai upaya upaya apa yang dilakukan seorang guru. Upaya yang pertama itu mengenali terlebih dahulu setiap karakteristik peserta didik, mulai dari latar belakang, gaya belajar, tahapan perkembangan, kemudian juga sebagai seorang guru itu harus mengenali guru itu akan menyusun rancangan atau menentukan strategi yang tepat untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih bermanfaat. Yang lain? Sudah? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.